Salah satunya di dalam Torah. Di dalam Torah Sefer Devarim Perek Semone Esreh. Semone Esreh, Mispar Semone Esreh. Jadi Bang Oki, kalau kita lihat di dalam Ulangan 18 ayat ke-18. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Ayat ke-22 ini adalah entry point tentang nabi yang asli dan nabi yang tidak asli. Apabila seseorang berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi kalau ada seorang rasul, kalau ada seorang nabi yang dikatakan dan diyakini oleh sebagian umat kalau dia adalah rasul, tetapi perkataannya tidak tergenapi, perkataannya tidak terjadi, berarti itu dah rasul yang tidak asli. Ya, saya tunjukkan siapakah rasul ini. Nah, sebelum saya tunjukkan siapakah rasul ini, kalau Nabi Muhammad itu perkataannya semuanya terjadi. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima firman Tuhan, Rum akan dimenangkan, itu menang. Tanda-tanda akhir zaman begini dan begono semua tergenapi. Bahkan di dalam buku Karen Armstrong diakui kebenarannya. Tetapi kita lihat di dalam Tesalonika. Wele kedele. Kita lihat teman-teman di dalam Tesalonika. Perkataan Rasul Paulus tidak tergenapi. Ya. Ramalan Rasul Paulus tidak tergenapi. Kalau tidak tergenapi dan tidak terjadi, ada premis mayor, premis minor. Kalau perkataannya tidak tergenapi, berarti itulah si Rasul, si Nabi yang tidak asli. Kita lihat. Ini teman-teman lihat ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Oke, sebentar ya. Oke, saya ulangi. Ayat ke-17. Ini ayat ke-17 yang menjadi entry point-nya. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus meramalkan bahwa ketika dia berbicara bahwa ketika Yesus datang kedua kali atau Yehoshua HaMasyiah datang kedua kali, orang yang bersama-sama Paulus pada saat itu akan hidup sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sekarang saya bertanya, sejarah mana yang mencatat ada orang yang sejaman dengan Paulus yang sampai saat ini hidup menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali? Jeder kan. Oke, udah bingung-bingung nih Oki. Aduh, gak tega. Mohon maaf ya Ki ya. Ini kita hanya diskusi Ki. Lanjut. Tenang Bang. Yo. Oke, Bang Nandar, saya minta ulang dulu apa yang di pertanyaan Bang Nandar tadi. Sejarah mana yang mencatat? Aduh, makanya ini waktu Bang Oki loh, aku nggak enak. Nggak apa-apa. Sejarah mana yang mencatat? Baik, Ulangan 18, 21, 22 memberikan isyarat. Aja, sejarah mana yang mencatat? Poin pertanyaannya. Sejarah mana yang mencatat ada manusia yang hidup sejaman dengan Paulus, yang masih hidup sampai detik ini, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, sebagaimana disebutkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat ke-16 dan 17. Jeder. Silahkan dijawab. Oke, teman-teman. Jadi aku nanya pertanyaannya biar nggak salah nanti ngejawabnya. Jadi kau pastikan dulu untuk pertanyaannya.
Ya sebenarnya kan di opening statement tuh jangan bertanya dulu, Bang Nandar belum apa-apa udah bertanya aja, udah mau ngegas aja kan, baru opening statement, udah nyebrangnya banyak sekali, jangan nyebrang dulu. Ya sekarang tema kita nabi dan rasul palsu, nabi dan rasul palsu ya teman-teman. Saya akan bahas dulu di dalam iman kekristenan. Itu kalau kita bahas tentang nabi dan rasul palsu, yang pertama kita harus bisa buktikan dulu historikalnya. Itu yang pertama, Bang Nandar jangan mulai berubah wajah aja. Gitu ya. Yang pertama kita harus buktikan dulu historikalnya, tercatatnya di mana, ada fakta-fakta sejarahnya enggak, ada tulisan-tulisan sejamannya enggak. Itu ya teman-teman ya. Jadi, kalau kita ingin memvalidasi sesuatu ini palsu atau tidak, benar atau tidak kejadian ini, maka kita harus memvalidasinya dulu dengan hal-hal yang mendasar dulu. Tidak usah jauh-jauh, kita ke hal-hal yang mendasarnya. Ke hal-hal yang mendasar dulu. Bang Nandar tadi sudah menyenggol tentang Rasul Paulus. Nanti kita akan tanggapi tentang Rasul Paulus, tapi tidak elok rasanya kalau di opening statement ini saya langsung bertanya dengan Bang Nandar atau saya langsung membahas dengan iman Bang Nandar. Nanti silahkan Bang Nandar kalau mau bertanya dengan saya setelah ini ya. Nah jadi poin kita malam ini itu membahas nabi dan rasul palsu di dalam iman Bang Nandar dan di dalam iman saya. Ini tidak membatasi misalnya di dalam iman Bang Nandar itu cuma Nabi Muhammad atau di dalam iman saya itu cuma Rasul Paulus. Kita akan bahas nabi dan rasul yang ada di kedua belah pihak ya teman-teman ya, dengan tujuan yang positif. Semoga dapat poin-poin positif dari diskusi ini. Yang pertama dan yang kedua buat teman-teman di bawah, jangan jadi maklar diskusi. Jangan naik Bang Oki naikkan Raja Debat, Bang Oki naikkan ini. Nanti ada waktunya, sekarang saya lagi hatuha dengan Bang Nandar. Jangan jadi ini ya, jangan jadi maklar diskusi di sini. Ya teman-teman ya, itu silakan nanti atur waktunya, suruh Bang Raja Debat atur waktu dengan Bang Nandar. Ya teman-teman ya, itu saya mau sampaikan dulu, jangan ada maklar diskusi. Saya nggak tahu kalau memang ada pekerjaan baru nanti biar saya buka lowongan juga. Gitu ya. Nah, buat teman-teman Oten, saya minta bantuannya buat teman-teman Oten semua, tap-tap layar yang kencang, bagikan live-nya biar roomnya tidak gampang rungkat, jadikan ini diskusi yang positif, jadikan ini diskusi yang menarik, tidak untuk saling menjatuhkan, tidak untuk saling menghujat, supaya dapat hal-hal positif di dalam diskusi ini. Saya tidak mau opening statement yang panjang-panjang karena tema ini sebenarnya lanjutan dari tema yang kemarin, tapi alangkah eloknya kan kalau opening statement jangan bertanya dulu ya Bang Nandar ya. Sabar dulu, masih banyak waktu kita, nanti dulu bertanyanya. Jangan dikit-dikit udah mau ngegas aja. Ayo teman-teman Kristen, opening statement saya minta waktunya buat teman-teman tap-tap layar aja yang kencang. Ini ada waktu sekitar 1 menit, tap-tap yang kencang ya buat followernya Bang Raja Debat. Saya mohon maaf ya, itu bukan saya tidak menghargai Raja Debat atau gimana pun, tapi kami janji dengan Nandar itu hatuha. Jadi tidak usah lah. Nah, maksudnya naik nantilah kalau memang Bang Raja Debat mau sama Bang Nandar silahkan diatur waktunya kapan. Gitu. Tapi kalau kalian mau marah sama saya untuk followernya Bang Raja Debat silahkan. Kalian unfollow akun saya enggak masalah. Gitu. Enggak masalah untuk saya. Ya, buat teman-teman Kristen tap-tap layar aku bingung mau ngomong apa lagi. Tap-tap layar yang kencang. Tap-tap aja dulu yang kencang sampai kita masuk ke tema pembahasan nanti ya teman-teman ya. 14 detik, 13 detik lagi. Ya Bang Nandar silakan Bang Nandar, setelah ini kalau mau ngegas digas aja Bang Nandar biar rame. Itu di share-share ya. Biar roomnya tidak gampang rungkat. Oke Bang Nandar silakan. Baik. Mana nih? Terima. Siapa? Oh udah. Jadi baik, udah terima. Jadi karena ini loh, jujur ya, kapasitas Oki ini lebih daripada yang lain. Kalau yang lain mah nggak berani open cam, ya Raja Debat mah apa? Sambil merem saya hadapi lawan si Raja Debat kalau dia berani. Saya tunggu si Raja Debat itu haleluya namanya. Si haleluya untuk diskusi dengan saya. Masa kalah sama anak baru Oki Debat. Oki si Tomorang ini meskipun dia baru tapi dia bersahaja, kita bisa diajak ngobrol. Si haleluya open cam aja kagak berani. Ya, sorry, debat open cam dengan debat close cam itu dua hal yang berbeda. Baik, teman-teman,
Di dalam Al-Quran dikatakan wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Ketika kebenaran itu datang, maka yang batil itu lenyap, dan sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Makanya banyak teman-teman Kristen yang kelabakan itu naikkan raja debat. Saya tunggu siapapun debater Kristen selain si Oki yang berani open cam debat dengan saya. Bang, aku malu bang, muka aku kayak abang, pakai masker. Bang, aku ganteng kayak abang, gimana bang? Nanti ada yang naksir gimana? Pakai masker. Jadi tidak ada excuse. Oke. Bang Oki sebagaimana lagu dari sebuah band raja, buka hatimu, bukalah sedikit membaca Alkitab, bukan dengan dogma, bukan dengan doktrin, tetapi dengan hati yang tulus. Hoyo, hono. Jadi kalau baca Alkitab, lepaskan dulu dogma, lepaskan dulu doktrin. Di situ Anda akan menemukan kebenaran Islam. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa musuh terbesar teman-teman Kristen ini ya Bible-nya itu sendiri. Ini Bible berkata, Bang Oki, tolong renungkan, perhatikan. Coba Bang Oki baca Ulangan 18 ayat ke-21-22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ini cocok dengan Rasul Paulus? Rasul Paulus menubuatkan bahwa ada orang yang sejaman dengan beliau yang tidak akan meninggal dunia sampai kedatangan Yesua HaMasiah yang kedua kalinya. Ini dibaca 1 Tesalonika 4 ayat ke-16, ayat ke-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, ayat ke-16, ayat 17. Ini poinnya. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, andaikan perkataan Rasul Paulus ini benar adanya, adakah orang yang hidup sejaman dengan Rasul Paulus yang masih hidup sampai dengan saat ini dan memberikan keterangan serta sebuah kesaksian bahwa akulah sejaman dengan Rasul Paulus? Berarti itu benar ucapan Rasul Paulus. Tapi kalau tidak ada historis dan sejarah yang mencatat ada orang yang sejaman dengan Rasul Paulus yang hidup, maka berarti dia adalah Rasul yang tidak asli. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Ketika firman Tuhan katakan jasad Fir'aun masih utuh, terbukti kebenarannya. Romawi akan dimenangkan, terbukti kebenarannya. Ya, bulan telah terbelah, NASA membuktikan kebenarannya. Rasul Paulus, kita yang masih tinggal, kita yang masih hidup akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus datang kedua kali. Ternyata semua itu adalah bohong. Kan ada lagunya dari Dewa 19. Itu bohong, itu palsu. Banyak yang bilang aku terbaik untukmu. Itu bohong, itu palsu. Oh yo no yes. Bang Oki. Aduh, gimana bang? Aduh, gak bisa jawab. Gak tega aku bang. Silakan Bang Nandar. Ya, buat Bang Nandar, saya mau tanggapi dulu ya apa yang menjadi pertanyaan Bang Nandar di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17 saya bacakan. Sebab pada waktu itu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu
Kita yang masih hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan untuk menyambut Tuhan di angkasa, dan demikianlah kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dari 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17, Bang Nandar bertanya dengan saya tentang sejarah mana yang mencatat adanya manusia yang masih sejaman dengan Rasul Paulus hidup sampai saat ini. Saya tidak tahu itu pertanyaan dari mana. Gitu. Nah, kalau kita lihat konteksnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17 itu berbicara tentang kedatangan Yesus Kristus. Yesus akan turun dari sorga untuk mengangkat orang-orang yang percaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan orang percaya yang telah meninggal di dalam Kristus. Jadi tidak ada korelasinya pertanyaan Bang Nandar dengan 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 17. Di mana yang mencatat kalau ada orang yang sejaman dengan Rasul Paulus itu masih hidup sampai dengan sekarang. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau baca Alkitab itu pahami dulu remanya apa, berbicaranya tentang apa. Itu ayat ini sedang berbicara tentang apa? Ya Bang Nandar ya, ayo kita lebih fokus lagi. Nabi dan Rasul palsu. Bang Nandar, saya tidak akan pernah lari kemana-mana dari pertanyaan saya di awal. Bang Nandar, beberapa kali kita diskusi, Bang Nandar selalu menghindar dari pertanyaan saya ini. Saya minta Bang Nandar buktikan kualitas Bang Nandar malam ini kalau Bang Nandar adalah sang debater hebat dari Kuningan yang mirip seperti Ariel Peter Pan. Buka hatimu, ya kan? Itu Bang Nandar. Historical Isa hidupnya di abad keberapa? Dari situ nanti kita akan bisa lanjut ke masalah yang lain. Apakah cerita Isa ini benar-benar ada atau tidak ada? Buktikan. Historical Isa itu hidupnya di abad keberapa? Mohon maaf dengan Bang Nandar malam ini gunakan hadis dan Al-Quran Bang Nandar ya. Saya minta tolong dengan Bang Nandar. Saya tidak mau kemana-mana dulu Bang Nandar. Kita bahas tentang Isa dulu. Nanti kalau Bang Nandar mau membahas tentang Rasul Paulus lagi, kalau mau ada fakta dan data lagi, kalau menurut Bang Nandar Rasul Paulus itu palsu, itu kan nanti Bang Nandar boleh bukakan. Nanti saya akan tanggapin. Setelah ini ya silakan bukakan data. Tapi saya mau minta dulu historical Isa itu di dalam iman Bang Nandar hidupnya di abad keberapa. Saya minta data dan dalilnya dari hadis dan Al-Quran Bang Nandar. Apakah Isa itu benar-benar pernah ada atau memang tidak ada? Itu. Kalau kita bicara nabi palsu dan rasul palsu, kita harus lihat dulu hal yang paling mendasarnya dulu. Apa? Fakta sejarahnya dulu. Ya Bang Nandar ya. Ini udah 3 kali kita berdiskusi. Saya harap pertemuan ketiga kita ini Bang Nandar bisa membuktikan kualitas Bang Nandar sebagai seorang debater kelas tinggi. Ya, buktikan historical Isa di dalam iman Bang Nandar hidupnya di abad keberapa. Kalau Bang Nandar tidak sanggup menunjukkannya melalui hadis dan Al-Quran, saya minta literasi Islam yang mendekati di abad itu. Ya Bang Nandar ya, itu dulu. Ya buat teman-teman Kristen, saya minta bantuannya untuk tap-tap layar, dibagikan labnya biar roomnya tidak gampang rungkat. Dan ingat buat teman-teman Kristen tidak ada kata-kata saling menghujat di bawah ya. Yang di atas ini santai-santai aja loh. Itu tidak ada menghujat atau apapun, kalian di bawah jangan menghujat ya. Oke, teman-teman Kristen, karena belum ada pertanyaan lain lagi untuk saya, nggak ada yang saya jawab. Jadi 31 detik ini silahkan buat teman-teman Kristen kencengin tap-tap layarnya. Kita bikin Bang Nandar malam ini membuktikan kualitasnya. Saya yakin dan percaya Bang Nandar ini akan bisa membuktikan. Kita tahu ya kualitas Bang Nandar ini seperti apa. Saya minta Bang Nandar tunjukkan kualitas Bang Nandar malam ini. Historikalnya Bang Nandar bisa hidup di abad keberapa? Di kaisaran siapa? Ya, silakan. Bang Nandar. Berat saudara-saudara, berat sulit. Aduh. Bang Nandar aja yang undang ya, Bang Nandar aja yang undang. Ya. Banyak sekali tuh bisa suaranya. Ya udah. Oke. Di mute.
saya semakin yakin dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kutipannya. Ini Imam Syafi'i mengatakan begini teman-teman ya. Qala Imam Syafi'i ma jadaltu aliman ila golabtuhu wala jadaltu jahilan ila golabani. Setiap kali berdebat dengan kelompok intelektual, aku selalu menang. Tetapi anehnya kalau berdebat dengan orang botol, aku kalah tanpa daya. Teman-teman, mohon banget Bang Oki ini perlu belajar lagi. Bang Oki ini kalau menjawab berdasarkan asumsi terus. Pertanyaan saya begitu memukau. Pertanyaan saya harusnya menjadi sebuah pertanyaan yang membuat Bang Oki berpikir. Bang Oki tadi sudah saya sampaikan, Bang. Ulangan 18, 21, 22. Ulangan 18, 21, 22 itu adalah karakteristik bagaimana kita membedakan antara nabi yang asli, rasul yang asli dengan rasul yang tidak asli. Tetapi saya semakin yakin dengan perkataan Quran, innalladzina kafaru min ahlil innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Sama saja orang-orang yang orang-orang kafir itu dikasih tahu, tidak dikasih tahu, ya mereka itu tidak akan beriman. Tetapi kasih karunia hidayah Allah mudah-mudahan menjadikan sebab Bang Oki mendapatkan hidayah. Pertanyaan Bang Oki, langsung saya jawab. Bang, Al-Quran ini bukan kitab sejarah. Ya, jangankan sejarah Yesus, sejarah Nabi Muhammad pun kalau dalam Al-Quran tidak ada. Ya, karena Al-Quran ini berisi firman Tuhan. Andai kan nanti ada sejarahnya Yesus, nanti tanya lagi nih, bagaimana sejarah Nabi Musa, sejarah Harun, sejarah Yusuf. Nanti Al-Quran ini jadi kitab biografi. Jangankan di dalam kitab kami, Bang. Di dalam kitab Anda sendiri, sejarah Yesus, ini ada sebuah halaman bagus dari Ibu Rita Wahyu. Ini satu-satunya apologet Kristen yang bahasa Ibrani-nya bagus. Kalau Pak Bambang Nursena, mohon maaf ya Pak Bambang, saya dengerin bacaan Anda ini nggak kurang lebih jauh daripada saya. Kurang lebih ya sama kita. Kalau Ibu Rita Wahyu baru nih, ini baru apologet Kristen yang mumpuni dalam bahasa Ibrani. Nah, keahlian beliau di dalam berbahasa Ibrani itu jujur. Yesus hanya diceritakan pada saat dia dilahirkan, pada saat dia 8 hari, kemunculannya di bait Allah pada usia 12 tahun, ya kan? Dan kemunculannya 30 tahun. Andaikan saya memberikan sebuah standar yang sama, tunjukkan di dalam Alkitab, Bible Perjanjian Baru, di mana kisah Yesus dari 12 sampai 29 tahun. Sampai dunia kiamat, tidak ada yang mampu, tidak akan yang bisa menjawab. Ku tak bisa jawab pertanyaan Kandayonat. Itu lagunya dari Slank. Nah, itu benar. Nah, benar. Ini Bang Oki ini malah konteks lah. Aku gak ngerti Bang Oki ini gimana dia cara berpikir. Jadi gimana Bang? Bang Oki baca ulangan 18, 21, 22. Ini Rasul Paulus aja Bang Oki lawan loh. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyongsong. Pertanyaan saya, siapa kita di sini yang hidup dengan Rasul Paulus yang masih hidup sampai detik ini untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali? Nandar, ini konteks Nandar loh. Kok konteks? Ini perkataan Rasul Paulus agar dia membuktikan kebenarannya sebagai seorang rasul harusnya dibenarkan. Tapi kalau Nabi Muhammad, badan Fir'aun diselamatkan, terbukti ada badan Fir'aun. Romawi dimenangkan, Romawi terbukti menang.
Kalau Rasul Paulus, mana bukti kebenaran ucapannya? Jeder. Waktu saya Bang Andar. Waktu saya. Oh, langsung. Aduh, maaf langsung. Ya, teman-teman. Aduh, Bang. Bang diterima Oki dulu. langsung. Bang Ayo, Oki jadi- langsung. Wah, gitu kan. Semangat, ayo kita bikin panas dulu ya kan. Ya teman-teman, berkali-kali saya bilang, Nandar ketika ditanya Isa itu hidupnya di abad keberapa selalu bilang Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Sudah saya bilang, gunakan literasi Islam yang lainnya Bang Nandar untuk menunjukkannya. Yang abadnya masih mendekati, gunakan hadis Bang Nandar. Saya tidak minta dari Al-Quran saja. Terus Bang Nandar mengutip apa yang disampaikan oleh Rita Wahyu. Ingat Bang Nandar, Rita Wahyu itu mengakui Yesus adalah Tuhan. Lah kalau Bang Nandar mengutip apa yang disampaikan Rita Wahyu, berarti Aduh. Nandar mengakui kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jangan kutip yang Berat. tidak. Sebentar, waktu saya Oh, jangan iya. panik. Jangan panik Sorry, waktu sorry. saya. Ya, jangan mengutip sesuatu yang kira-kira oh ini bisa menguntungkan sedikit, tapi yang lainnya ditinggalkan. Ingat Bang Nandar ya, Rita Wahyu itu mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Ibu Rita Wahyu yang terhormat mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau Nandar mengutip perkataan Ibu Rita Wahyu, berarti Bang Nandar mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan. Jeder, selamat datang di kebenaran Bang Nandar. Ya, kan saya bilang, selamat datang di kebenaran Bang Yonatan Nandar. Sudah saya jelaskan di dalam Ulangan 18 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-22. Itu tidak berbicara seperti yang Bang Nandar sampaikan. Saya sudah jelaskan tadi, ayat itu berbicara tentang apa. Mau saya ulangi lagi untuk bacakan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangka